Kautsar yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, di hari Sabtu 19 Agustus 2023 atau 3 Safar 1445 Hijriah, kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Yang pada hari ini kita sudah memperingati hari bersejarah bagi umat Islam dan khususnya bangsa Indonesia. Umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia adalah hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. 17 Agustus ini adalah merupakan tanggal dan bulan yang sangat istimewa bagi kita, karena ratusan tahun bangsa kita tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ratusan tahun bangsa kita berada di bawah jajahan bangsa lain. Ratusan tahun juga kita yang memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa tapi tidak bisa menikmati. Kemudian kita merdeka. Nah, apakah sudah merdeka juga kita sudah bisa berdiri sendiri? Sudah bisa menikmati sumber daya alam kita yang begitu luar biasa itu atau tidak? Ini jadi bahan renungan kita, bahan introspeksi kita. Karena merdeka itu kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terbebas, terlepas dari kebergantungan terhadap bangsa lain, sehingga bisa berdiri sendiri, menentukan nasib sendiri, dan menikmati sumber daya alamnya juga dengan sendiri dan leluasa. Nah, apakah merdeka kita saat ini sesuai dengan definisi merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau merdeka dari satu penjajahan tapi mengalami penjajahan dengan gaya baru? Nah, dalam konteks ini kaitan dengan tema kajian kita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Coba kita bercermin tentang merdeka dalam perspektif 3 nabi. Kita sudah bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, walaupun kita belum bahas detail tentang Nabi Muhammad. Jadi dalam kesempatan ini, mari kita bahas bagaimana sebetulnya merdeka dalam perspektif 3 nabi ulul ajmi. Karena nabi ini sebetulnya diutus oleh Allah dalam rangka untuk memerdekakan kaum. Makanya kalau saya memilih kata terkait dengan Fathul Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah. Jadi Fathul Mekah itu bukan penaklukan kota Mekah. Namanya juga Fathul Mekah dari kata Fatah. Karena kalau pembebasan itu memang dalam rangka membebaskan mereka dari penjajahan. Karena Islam itu kemanapun dia ekspansi, Pak. Misalkan Tariq bin Ziyad ekspansi ke Spanyol misalkan. Terus para sahabat Nabi juga misalkan menyebarkan Islam kemana-mana. Itu sebetulnya bukan penaklukan. Karena kalau penaklukan itu ada agresi, ada penyerangan. Tapi lebih kepada pembebasan. Karena misi Islam itu begitu, fakku rokobatin, membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan. Sama ketika Islam pertama datang ke Indonesia, itu tidak ada konfrontasi, tidak ada peperangan. Makanya tercatat dalam buku sejarah, Islam masuk ke Indonesia itu dicatat, digambarkan dengan detail. Kalau kita belajar tentang sejarah, ditulis tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa begitu tercatat dengan jelas? Supaya kita melek bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu bukan melalui peperangan, bukan melalui konflik. Tapi nggak ada buku sejarah yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Kristen ke Indonesia. Ada nggak kira-kira? Walaupun jelas
dibawa oleh VOC gitu loh ya, penjajahan gitu loh ya. Karena nggak mungkin kolonial itu dari Belanda itu Muslim, pakai udang, pakai sorban gitu. Mereka tinggi-tinggi ini, nggak mungkin. Penjajah itu bukan Muslim. Tapi Islam masuknya ke Indonesia dijelaskan dengan detail. Melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui budaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemerdekaan ini Pak, juga kadang-kadang kita perlu mengungkapkan tentang bukti-bukti dan fakta-fakta baru. Dalam bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, profesor dalam bidang sejarah. Itu bukunya ada namanya Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Ternyata 1945 itu kata beliau, ya, ketika Bung Karno mau memproklamasikan tentang kemerdekaan, itu diancam oleh Inggris, kalau misalkan memproklamasikan kemerdekaan, maka kami akan bombardir Indonesia itu seperti halnya Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Bung Karno nggak berani tuh Pak. Bung Karno nggak berani, karena dia diancam seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Para ulama kemudian akhirnya berkumpul, mensupport, mendukung Bung Karno agar memproklamasikan kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Itu tercatat dalam Api Sejarah Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Dan buku ini sudah bahasa kitanya diverifikasi. Ya, dan sudah dibedah dan sudah didiskusikan di hadapan para orang-orang ahli. Dan tidak ada yang membantah tentang data di buku ini. Tapi para ulama kemudian mendesak. Kalau misalkan kita tidak proklamasikan hari ini, bisa jadi ratusan tahun kemudian kita baru merdeka lagi. Kata para ulama, kalau tidak dimerdekakan, tidak diproklamasikan hari ini. Kenapa sebabnya? Karena ini momentum berkaitan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini berkaitan. Jadi 17 Agustus 1945 adalah bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kalau tidak diproklamasikan saat ini, maka akan terjadi. Baru ratusan tahun kita akan merdeka. Disupport oleh para ulama, dikuatkan, didukung, diyakinkan. Maka pada saat itulah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ini kan luar biasa. Baru tanggal 18-nya, Kiai Haji Wahid Hasim, ya, kemudian Ki Bagus, terus Mangunkusumo, Muhammad Hatta, terus akhirnya Muhammad Hasan Saleh dari Aceh. 4 orang ini merumuskan tentang ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini luar biasa Pak sebetulnya. Kalau kita baca tentang fakta-fakta sejarah yang diungkapkan oleh para sejarawan, peran ulama ini sangat luar biasa di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kalau Bung Tomo kan mengatakan apa? Jika tidak ada kalimat Allahu Akbar, aku nggak tahu dengan kalimat apa menggerakkan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah itu. Nah, jadi oleh karena itu peran ulama kita sangat luar biasa dalam kemerdekaan RI. Oleh karena itu maka negara kita merdeka tidak lepas dari peran ulama dan umumnya adalah umat Islam yang menjadi mayoritas di negara ini. Makanya kita warga pribumi, ya, jangan menjadi terasing di negaranya sendiri. Ya, jangan sampai sejarah kita seperti akhirnya telur mata sapi. Tahu telur mata sapi nggak Pak? Ya, telur mata sapi itu kan siapa yang bertelur, siapa yang sakit, siapa yang berjuang, pas udah dipiring siapa yang terkenal gitu. Ya, itu telur mata sapi. Yang berjuang adalah siapa, yang bertelur siapa, yang terkenal pas dipiring siapa. Kata ayam, gua yang ketok, pas udah dipiring sapi yang terkenal. Nah, itu namanya jangan sampai seperti sejarah telur mata sapi.
Ya, siapa sih Pak yang ngasih nama telur mata sapi Pak? Orang yang bertelur ayam yang terkenal sapi enak aja. Yang berjuang siapa? Para ulama yang berjuang, ya ratusan darah umat Islam bergelantangan di sini, tapi umat Islam yang selalu menjadi apa? Tertindas, tersingkirkan dan terpinggirkan. Yang terkenal si siang-siang malingseng kayaknya gitu. Yang menikmati si siang-siang malingseng. Tahu siang-siang malingseng apa? Itu si can cebok yang menikmati gitu kan. Ya, gitu loh ya. Yang menikmati malah mereka. Ya, jadi seolah-olah kita yang ngerasa NKRI banget yaitu siapa gitu. Ya, yang ngerasa memiliki Indonesia siapa, yang berjuang siapa. Itu namanya sejarah telur mata mata sapi. Ya, itu yang harus diungkapkan. Itu yang harus diungkapkan. Nah, kaitan dengan itu, ya, yang ada tema dan kaitannya dengan kajian kita Al-Mustafad min Qasasil Quran, ya kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi saya ingin bahasa kitanya apa ya? Eh, Mengkompilasikan tentang kisah nabi-nabi ini dalam Quran dalam perspektif kemerdekaan. Ya, jadi merdeka dalam perspektif tiga nabi. Baik, yang pertama adalah dalam perspektif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini diutus oleh Allah, ya, di tengah-tengah masyarakat yang mengalami disorientasi hidup, orientasi hidup yang keliru. Mereka meyakini tentang adanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ya, adanya Tuhan ya seperti halnya bintang, seperti halnya berhala-berhala, pohon-pohon. Mengalami disorientasi hidup dan sangat subur di tengah-tengah masyarakat Nabi Ibrahim. Ya, bahkan di tengah lingkungannya sendiri. Masyarakatnya bahkan rajanya saat itu. Ya, bahkan bapaknya dikenal dengan Azar itu pembuat apa? Pembuat patung. Nah, ini masyarakat yang ketika Nabi Ibrahim diutus mengalami disorientasi hidup. Orientasi hidup yang keliru dan ini subur. Makanya Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Allah bagaimana dalam rangka untuk mengajak mereka berpikir rasional. Seperti apa sih sebetulnya Tuhan yang harusnya mereka yakini, mereka sembah, mereka imani. Maka diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79 tentang perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimulai oleh Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukminin. Demikian Allah nampakkan kepada Nabi Ibrahim tentang kerajaannya yang ada di langit dan di bumi. Ya, diajak tuh Nabi Ibrahim untuk merenungkan, namanya tafakur. Ini tafakur yang melahirkan kesadaran. Harusnya tafakur itu Pak melahirkan kesadaran. Ya, jadi ujung daripada berpikir itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Itu ujung tafakur itu begitu sebetulnya. Ujung tafakur, ujung merenung. Jadi sebetulnya ujung, kalau bahasa mahasiswa, ujung dari skripsi itu adalah melahirkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ujung dari tesis itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ujung dari disertasi itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi ujungnya itu adalah kesadaran harusnya. Ujung dari perenungan itu harusnya kesadaran. Ujung dari riset itu harusnya kesadaran. Tapi kalau riset tidak melahirkan kesadaran, itu ada yang salah dari risetnya. Kan begitu harusnya kan. Ya, ayatnya kan begitu. Nah, kemudian apa? Begitu Allah nampakkan kekuasaan langit dan bumi. Begitu malam kemudian menjadi gelap, maka falamma janna lailu ra'a kaukaba. Muncullah bintang. Ini ya kalau kita melihat tentang perjalanan Nabi Ibrahim ini kan insight-nya itu luar biasa, bisa banyak ya. Muncul bintang, ro'a kaukaban. Pas ketika muncul bintang, Nabi Ibrahim langsung mengatakan, qala hadza rabbi. Inilah Tuhanku bintang. Ya, jadi banyak persepsi, Pak. Apakah Nabi Ibrahim memang perjalanan mencari Tuhannya dengan cara seperti itu?
Atau yang kedua, Nabi Ibrahim sebetulnya sudah tahu tentang siapa Tuhannya, tapi mengajak kaumnya untuk berpikir bagaimana sebetulnya cara menentukan Tuhan. Hada Rabbi. Kemudian falamma afala qala la uhibbul afid. Begitu bintang hilang, Nabi Ibrahim kemudian menyimpulkan, aku nggak suka sama Tuhan yang suka hilang. Repot kalau Tuhan kadang muncul, kadang hilang. Begitu aku butuh, dia nggak muncul gitu. Aku nggak suka. Hilanglah bintang, muncullah bulan. Cahayanya lebih terang. Kata Nabi Ibrahim, wah ini nih, hada Rabbi, ini Tuhanku. Kemudian bulan pun hilang. Dia mengatakan, qala la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumit dhalin. Sekiranya Tuhan tidak memberikan aku petunjuk, aku akan termasuk orang yang tersesat. Gelap hilang, malam hilang, muncullah pagi, matahari terbit lebih besar, cahayanya lebih terang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hada Rabbi, hada akbar. Inilah Tuhanku dan ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian matahari pun terbenam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'u mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ingin menegaskan bagaimana sebetulnya merdeka yang sesungguhnya, yaitu melepaskan, membebaskan kaumnya dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang berbentuk materi, benda, menuju Tuhan yang justru menciptakan benda itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, Tuhan itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kenapa aku harus menyembah ciptaan? Tidak menyembah yang menciptakan. Jadi Tuhan itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Karena kalau yang diciptakan masih membutuhkan kepada yang menciptakan. Tapi yang menciptakan tidak membutuhkan kepada yang diciptakan. Itu Nabi Ibrahim. Makanya sebetulnya dari sini Pak. Ketika kita belajar tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rabbi, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Sebetulnya pertama kita bisa mengenal Tuhan melalui apanya? Ciptaannya. Pernah ya Hasan Basri itu didatangi oleh seorang ateis. Dia diundang oleh seorang ateis. Ya. Bahkan pernah Nu'man bin Sabit pun begitu. Nu'man bin Sabit. Jadi sebetulnya bicara tentang eksistensi Tuhan itu Pak, perdebatan tentang itu bukan baru-baru ini Pak. Perdebatan tentang eksistensi Tuhan itu sudah terjadi pada masa sahabat, masa tabi'in, masa ulama. Dan para ulama kita sudah memberikan jawaban yang memuaskan kepada para ateis itu sebetulnya. Pernah suatu saat Nu'man bin Sabit, ya, nama asli daripada Imam Abu Hanifah, didatangi orang ateis di majelisnya. Kata ateis itu, wahai Nu'man, menurut keyakinanmu bahwa semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Iya, kenapa? Nah, kalau semua ada yang menciptakannya, tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Lalu saya ingin tanya, siapa yang menciptakan Tuhan itu? Siapa yang menciptakan Tuhan? Saya butuh jawaban akal, bukan butuh jawaban dalil. Karena saya nggak percaya dalil. Ya, dia nggak tahu kalau akal itu juga dalil. Ini orang ateisnya belum ngaji usul fikih kayaknya gitu. Belum ngaji usul fikih, dia nggak tahu tentang bab dalil gitu. Ya. Saya ingin jawaban akal, bukan jawaban Quran, jawaban sunnah. Apa jawaban akal? Kalau semua ciptaan yang ada yang menciptakannya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Kata orang ateis. Kata Imam Abu Hanifah, saya ingin tanya kira-kira, dua itu dari berapa asalnya? Kata ateis, ini pertanyaan TK kayaknya. Ya dua itu 1 tambah 1 jadi 2. 4 dari berapa? Bisa 2 tambah 2, 3 tambah 1. 8, 4 tambah 4, 5 tambah 3. Kata dia begitu. Terus kalau begitu angka satunya dari berapa berasal? Dari berapa angka 1 itu berasal? Ateis bingung. Dari berapa ya? Kalau semua jumlah angka ada asalnya, 4 ada asalnya, 2 ada asalnya, 8 ada asalnya. Lalu dari angka berapa 1 itu berasal? Nggak bisa jawab dia. Nggak ada asalnya. Kalau urusan angka saja, ada angkanya, nggak ada asalnya. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Tuhan? Dia yang menciptakan semuanya.
tapi dia tidak ada yang menciptakan. Sama, 2, 4, 3, 8, 16, dan berapapun ada asalnya, tapi satu tidak ada asal. Bingung juga orang ateis tentang itu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya para ulama kita pun sudah biasa berdiskusi tentang itu. Contoh Ali bin Abi Thalib. Pernah mau diragukan dia tentang keyakinannya, didatangi oleh orang-orang Yahudi. Yang konon katanya orang Yahudi itu orang-orang yang cerdas. Dia ingin meragukan Ali tentang Tuhannya. Datang orang Yahudi. Wahai Ali, kata orang Yahudi, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Ya, pernah melihat Tuhanmu? Kata Ali, aku tidak pernah melihat Tuhanku. Kata orang Yahudi, kalau kau tidak pernah melihat Tuhan, bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat? Kau menyembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat. Bagaimana mungkin? Kau hanya menyembah khayalan nanti. Ali dengan santai menjawab apa? Kata Ali, la yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Ali mengutip firman Allah surat yang ke-6 ayat yang ke-103. Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya, itu dalam ayat itu kan ada yang mengatakan dia tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, tapi dia bisa menjangkau seluruh pandangan mata. Dan dia adalah latif. Apa latif? Maha lembut, khabir, maha mengetahui. Kemudian Ali menafsirkan ayat itu dengan tafsirnya, la yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Tuhanku tidak dijangkau oleh pandangan mata fisik, tapi Tuhanku bisa diketahui dengan pandangan mata hati. Nah, ini jawaban Ali cerdas. Ini cara pandang orang beriman. Kalau dalam ilmu sekarang disebut dengan Islamic worldview gitu ya. Cara pandang orang beriman. Jadi cara pandang orang beriman itu bukan hanya pandangan fisik ternyata. Ada pandangan non fisik. Wujud dalam pandangan orang beriman itu bukan hanya wujud itu yang fisik. Allah itu bersifat apa, Pak? Wujud. Salah satu sifat Allah apa? Wujud. Ada. Ada itu bukan hanya ada itu dalam pengertian fisik. Sesuatu itu ada bukan hanya bisa dilihat, diterawang dan diraba. Tapi ada yang tidak bisa dilihat, diterawang dan diraba, tapi ada. Gitu. Kentut ada nggak Pak kira-kira Pak kentut? Udah pernah ngeliat Bapak? Warnanya, bentuknya, gepeng, lonjong, atau apa kira-kira Pak? Hah? Ada. Jadi Ali ingin mengatakan bahwa cara mengetahui Tuhan itu bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata hati. Ini cerdas Ali. Saya tanya ke Bapak nih kira-kira. Serius kita. Kira-kira alat apa yang bisa mengetahui, bisa nggak kira-kira kita pakai kompas untuk mengetahui tentang suhu di ruangan kita ini berapa derajat? Pakai kompas harganya 1 miliar. Ketemu nggak kira-kira Pak? Hah? Pak Budi, ini kira-kira mau ngukur suhu di ruangan ini berapa derajat? Dia bawa kompas. 1 miliar harga kompasnya. Terdeteksi nggak kira-kira? Kalau ingin tahu suhu di ruangan ini berapa derajat, pakai apa kira-kira? Walaupun pakai termometer yang 100.000 bisa langsung terdeteksi. Ini menunjukkan jangan salah alat. Jangan salah alat. Kalau ibu mau nyambel, Bu, untuk memilih dan memilah bahan-bahan sambal, bahan baku, alatnya mata. Iya. Tomat, cabai, bawang, garam, gula, pakai mata. Tapi kalau misalkan sudah di blender, sudah halus itu bahan-bahan yang sambal tadi, udah di blender, udah halus, udah nggak tahu lagi mana tomat, mana bawang, mana apa, nyatu, nyampur. Untuk mengetahui ini kira-kira kurang apa, jangan pakai mata lagi, Bu. Kacau nantinya. Ini kira-kira kurang apa ya? Karena mata ibu diasupkan ke dieta. Gitu. Jangan, pakai lidah. Karena apa yang tidak bisa dikerjakan mata, bisa dikerjakan lidah. Dan itu hebatnya lidah. Walaupun dia sudah bercampur, walaupun sudah nyatu,
Tapi lidah bisa membedakan ini kurang apa. Ini toolnya harus benar. Karena tool yang salah, alat yang salah, menyebabkan nanti kesimpulannya salah. Kalau bahasa akademisnya, kalau kita misalkan meriset sesuatu, survei, metodologinya salah, bisa. Makanya sekarang mah jangan langsung percaya ke survei-survei. Jangan langsung percaya ke survei-survei. Survei itu. Menentukan presiden untuk 5 tahun ke depan, ngurusin 270 juta. Dan ngurusin wilayah yang bergerak, itu ditentukannya sama survei. Survei bisa dibayar. Siapa yang menjadi populasinya seperti apa, sampelnya gimana, metode yang dipakai ini apa. Gampang itu mau survei. Ya, budak anak ke satu genya hongen cara survei itu kumaha cara mengarahkan gitu. Ya, jangan kayak begitu. Jadi artinya apa di situ? Alatnya jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Allah ciptakan indera kita ini kan untuk mengetahui sesuatu yang semuanya punya masing-masing punya wilayah kerjanya. Wilayah kerja. Nah sama, kita mau mengetahui tentang Tuhan pakai alatnya akal nggak ketemu. Pakai mata fisik nggak ketemu. Maka untuk mengetahui Tuhan, Ali mengajarkan pakai mata apa? Mata hati. Kan kita juga nggak tahu, Pak. Cinta itu cara mengetahuinya gimana? Gimana kita cara mengetahui istri kita cinta sama kita atau kagak? Istri juga nggak tahu gimana caranya, apakah suami saya mencintai saya atau tidak. Bentuk cinta kayak gimana? Begini Ustadz bentuk cinta. Ini malah cinta, sarang heo ini cinta. Enggak, tapi di mana dia? Di hati yang bisa merasakan itu. Di hati yang sama kita ingin mengetahui Allah, kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Pakai hati. Jadi alat yang salah, kesimpulannya nanti salah. Nah, tidak sedikit kenapa mereka tersesat. Umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan umatnya Nabi Musa pun tersesat karena mereka hanya ingin mengetahui Tuhan itu dengan satu alat. Makanya orang ateis itu sebetulnya bodoh, bukan cerdas, Pak. Bodoh. Dia percaya kentut ada, dia percaya kalau vitamin dalam buah, dalam sayur, dalam susu ada, tapi dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Bodoh dia sebetulnya. Ini kan sekarang kadang-kadang mengatasnamakan, orang semakin cerdas orang semakin tidak percaya Tuhan. Pret deh kayak begitu. Salah itu namanya. Dia percaya sama vitamin di buah ada. Dia percaya sama vitamin di sayur ada. Dia percaya vitamin di susu ada. Padahal dia belum pernah melihat bentuk vitaminnya. Tapi kenapa dia tidak percaya kalau Tuhan ada? Padahal buktinya banyak. Kan kacau kalau kayak begini modelnya. Nah, ini Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Nabi Ibrahim mengajarkan begitu. Ini orang namanya nggak fair. Saya kalau tanya di sini ke bapak-bapak, satu aja cuma. Bapak sering makan jeruk. Saya tanya, ada nggak di antara bapak yang pernah melihat bentuk vitamin jeruk? Hah? Gitu ya. Bapak sering minum susu. Ada nggak di antara bapak ketika misalkan minum, pernah melihat bentuk vitamin di susunya? Atau bapak ambil langsung, ini vitaminnya Ustadz ini, vitaminnya ini. Kan belum pernah. Tapi percaya 100%. Berdasarkan informasi dokter dan ahli gizi, kalau di dalam jeruk, di dalam sayur, di dalam susu ada apanya? Walaupun sampai detik ini belum pernah melihatnya. Kan begitu masalahnya. Kenapa? Tapi kalau kita ingin lihat tentang vitamin di susu itu, jangan pakai mata fisik kita. Ada alat lain. Pakai kita alat yang lain. Ingin melihat bentuk vitamin di dalam jeruk, di dalam sayur, kita nggak pakai mata kita. Karena mata kita nggak bisa menjangkau. Kita gunakan alat lain. Sama, kita ingin mengetahui Allah, melihat bukan pakai alat ini. Pakai alat yang lain. Alat apa namanya? Alat hati namanya. Jadi tool itu penting, Pak. Tool itu penting. Nabi Ibrahim mengajak begitu. Nah, kalau kita misalkan dalam konteks kekinian kita relevansikan tentang Ibrahim dalam rangka membebaskan, memerdekakan manusia dari disorientasi hidup, orientasi hidup keliru, menuhankan benda-benda. Saat ini pun tidak sedikit, banyak di antara kita yang mungkin tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak menyembah bintang, tapi kita menyembah hal-hal yang bersifat materialistik. Gitu.
kebendaan. Menyembah jabatan, menyembah harta, menyembah tahta, wanita, Toyota, gitu kan. Sehingga penyembahan kita terhadap benda, pengagungan terhadap benda inilah yang melahirkan sebetulnya sikap apa? Sikap destruktif gitu. Korupsi, menipu, riba. Nggak mungkin orang kalau tidak menyembah benda, Pak, dia korupsi. Kalau dia tidak menyembah dunia, nggak mungkin dia korupsi. Kalau dia tidak menyembah jabatan, nggak mungkin dia menghalalkan segala cara. Kenapa dia menghalalkan segala cara? Dia korupsi. Karena dia menyembah terhadap apa? Terhadap kebendaan itu. Mengagungkan materi. Gaya hidup yang materialistik, hedonistik. Sehingga dia melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hidup itu. Kan begitu. Nah ini sebetulnya merdeka dalam perspektif Nabi Ibrahim alaihissalam membebaskan manusia dari belenggu kebendaan. Ya, dari keyakinan kebendaan, materialistik, hedonistik, menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemerdekaan seperti itu. Banyak kita sekarang itu juga merdeka secara fisik, tapi masih terjajah dengan hal-hal yang lain. Korupsi kita itu, masya Allah, dahsyat itu. Ya, kalau kata Mahfud MD itu, ya di zaman SBY itu utang negara kita kalau dibagi kepada rakyatnya, setiap rakyat itu yang baru lahir pun punya utang 10 juta zaman SBY. Tapi sekarang dengan 7.000 triliun kalau dibagikan kepada rakyatnya yang 270 juta, setiap kita punya utang 28 juta. Anak kita baru